Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Butia dalam mata pelajaran IPA. Oke anak-anakku, untuk materi kelas 9 ini, yaitu materinya pembelahan sel. Ya, jadi pembelahan sel itu nanti masuknya pada materi sistem reproduksi pada manusia. Ya, kompetensi dasar yang kita pelajari 3.1. Jadi 3.1 ini adalah kompetensi dasar pengetahuan. Jadi menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 yaitu kompetensi dasar keterampilan, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit seksual dan upaya pencegahannya. Nah, indikator pencapaian kompetensi yaitu kompetensi apa yang kita akan pelajari di materi ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan fase-fase pada pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, membedakan ciri fase-fase pada pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Kita langsung saja ya. Materi pembelahan sel. Nah, siapakah aku? Siapakah kamu? Ya, aku adalah guru, kamu adalah murid. Ya memang benar, tetapi bukan itu maksud Butia. Maksud Butia adalah siapakah aku, siapakah kamu. Kita adalah makhluk hidup atau organisme. Gitu ya. Nah, kita wajib bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kesempatan kita untuk terlahir di dunia ini ya. Mengapa kita bersyukur? Karena apa? Karena dapat melihat keindahan berbagai ciptaan Allah, gitu ya. Nah, kita sebelum dari organisme itu bermula dari mana, Bu? Gitu ya. Jadi pada hakikatnya manusia, makhluk hidup itu berasal dari sel. Sel itu adalah, masih ingat materi kelas 7 anak-anak? Iya, ini materi kelas 7 ya. Jadi sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Gitu. Nah, kumpulan dari beberapa sel memiliki fungsi dan bentuk yang sama akan menghasilkan apa? Iya, akan menghasilkan jaringan. Jadi jaringan itu kumpulan dari beberapa sel yang bekerja sama memiliki fungsi yang sama. Itu jaringan. Nah, selanjutnya kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk organ. Ya. Nah, tapi lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, sekarang sistem organ, dari organ menuju ke sistem organ. Iya, sistem organ itu adalah kumpulan dari berbagai organ ya yang melakukan fungsi yang lebih kompleks, jauh lebih kompleks daripada organ. Nama saja sistem ya, gabungan dari beberapa organ. Berarti kan pekerjaannya jauh lebih kompleks lagi. Nah, kalau sudah ya kumpulan dari sistem-sistem organ berarti organisme ya. Organisme berarti di dalam tubuh kita makhluk hidup banyak sistem organ. Masih ingat ya, ada sistem organ pernafasan, ada sistem organ pencernaan ya. Nah, oke, selanjutnya ya, kita masuk ke pembelahan sel. Sebelumnya, pada awalnya manusia itu kan berasal dari satu sel, gitu ya. Nah, selanjutnya satu sel tadi dia akan membelah ya, mengalami pembelahan secara terus-menerus. Pada saat kita menjadi seorang dewasa, menjadi Butia atau kalian sekarang ini, berarti sudah memiliki banyak sel yang sudah membelah, gitu ya. Nah, kurang lebihnya di dalam diri kalian itu selnya itu hampir 200 triliun. Banyak ya. Nah,
Kalau pembelahannya secara normal berarti tidak apa-apa. Kalau sudah abnormal itu berarti sudah beda lagi, dia akan menjadi sel kanker gitu ya. Nah, apa sih itu pembelahan sel? Sepenting apakah pembelahan sel itu? Nah, ini pembelahan sel. Pembelahan sel adalah sebuah proses di mana dia itu membagi satu menjadi dua sel anakan atau lebih. Jadi sel anakannya itu bisa dua atau lebih, bisa 4 gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara membelah diri. Salah satu ciri makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup dapat tumbuh besar, tumbuh seperti ini karena ada apa? Karena sel-selnya itu bertambah banyak. Semakin banyak jumlah sel yang menyusun tubuh makhluk hidup, maka ukuran tubuh makhluk hidup tersebut akan semakin besar gitu ya. Nah, ini masih membelah dalam bentuk normal ya. Kalau sudah abnormal mungkin sudah berbeda lagi menjadi sel. Tapi ini masih dalam bentuk normal. Jadi besar, semakin banyak, tetapi dalam keadaan normal gitu ya. Nah, yang kedua adalah perbaikan. Perbaikan atau regenerasi. Maksudnya gimana, Bu? Ya, ini sebuah contoh saja. Kalian naik sepeda, ya, naik sepeda tiba-tiba kalian terjatuh, ya, lutut kalian terluka. Nah, pasti kan keluar darah kan? Nah, suatu saat beberapa kamu tunggu beberapa menit darahnya berhenti dan apakah luka yang ada di kulitmu itu akan cepat menutup, cepat kering, atau langsung jadi kulit kembali, mulus lagi? Tentu saja tidak. Perlu proses menjadi kulit yang mulus lagi, menjadi kulit yang sehat lagi. Pasti ada proses. Prosesnya dari mana, Bu? Ya melalui sel membelah, sel mengalami perbaikan sehingga kulit kalian yang tadi luka melupas ya akan kembali menjadi baik lagi, akan menjadi sehat kembali gitu ya. Nah, yang ketiga adalah reproduksi. Ya, reproduksi. Jadi mengapa reproduksi itu materi reproduksi setelah pembelahan sel? Iya, karena ada kaitannya gitu. Nah, reproduksi itu melibatkan sel kelamin ya, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi proses pembentukan sel kelamin jantan maupun betina itu melalui proses pembelahan sel gitu ya, melalui pembelahan sel. Secara lengkap nanti kita pelajari selanjutnya di slide